Oh, Mas Amba. Oh. Berapa lama di sini? 9 hari. Oh, 9 hari baru berarti. 10 hari nih. Bagaimana di sini? Bagus sih, Dik? Bagus. Bagus ya. Mau apa lagi nomornya? Kalau nomor buku kan nomornya bapakku. Sini terus sempat dihubungi tidak aja. Saya nanti nomor. Tidak cocok. Nomornya adekku Ji pasti datang. 082. Sebentar mas. Ya. Di sebelah HP ruangan. Sarung-sarung dengar? Tidak. Tidak ada nih. Ji, foto dulu, Bah. Foto untuk online. Foto untuk online. Tapi takut mati. Dari menonton Dari mana? dari Cendana Hitam. Dari mana? Cendana Hitam Mangkutana. Jauhnya. Itu tanah. Dari Mangkutana? Ya, dari Mangkutana. Tanah. Cendana Hitam Timur. Cendana Hitam Timur di Mangkutana. Di Timur. Oh, Timur. Iya. Berapa lama di sini? Januari sudah masuk. Januari masuk. Iya. Tanggal 1 saya. Tanggal 1. Iya, potong kuku boleh. Siapa nama tak? Siapa nama tak? Marwah. Siapa tadi nama tak? Marwah. Marwah. Oh. Bagus. Kenapa yang sama nyensor? Nah, sudah andok keliling masalah, makanya kita sedang tidak ada keluarga yang jagain. Halo. Bagus kasurnya, Dik. Bagus kasurnya. Iya. Berapa lama di sini? 2. Ini Rahmat, Ilyas. Seneng. Itu. Ngapain itu? Masuk dalam kelas. Iya dok, dibersihkan. Tantangan di sini kalau pasien baru masuk mengamuk, terus beberapa hari juga dirawat terus pasien mengamuk sampai yang kena pukulan dari pasien. Sering kena pukul. Sering sekali. Sempat ada yang Ada beberapa teman yang sampai
kena tusukan seperti itu. Iya, di sini dibantu sama perawat. Kecuali kalau memang pasien yang harus pasang infus begitu, harus dibantu dengan pendampingan keluarga. Harus ada keluarga yang tinggal menjaganya. Iya. Kalau misalnya Ya, suka dukanya itu kalau seperti pasien mengamuk, terus pemberian obat, yang pasien susah minum obat, yang kita harus bagaimana bisa luluhkan pasien ini untuk bisa minum obat, karena yang terapi yang itu agak susah itu, susah gampang. Ya, susah minum obat biasanya, atau biasa pasien kabur kan, Iya, obat minum, terus kadang juga injeksi ya. seperti itu. Kalau saya sih pilihan saya panggilan hati nurani gitu. Kenapa? Terutama kasihan melihat pasien yang ODGJ. Bagaimana cara memanusiakan manusia seperti itu. Ada beberapa yang jarang dijenguk, bahkan cuma diantar. Iya. Terus pasien sudah mulai membaik, ditelepon tidak dijemput-jemput. Ada yang sudah nyaris setahun. Ada beberapa pasien yang diantar sama keluarga, terus ada yang dijemput sama PSC. Sudah banyak yang dipulangkan dalam kondisi sehat. Bisa beraktivitas sendiri, makan sendiri, seperti itu. Kalau dia butuh, dia tidak mandiri begitu, dibantu dengan perawat. Bahkan juga ada pasien yang sudah mulai membaik, dia bantu perawat. Oh. Kadang seperti itu, dalam satu ruangan dia berkelahi. Harapannya untuk ruangan perawatan jiwa ini supaya difasilitasi seperti itu, lebih bagus lagi, Iya. Biar kami perawat juga enak, gampang juga merawat pasien. Kalau di sini Ada 16 orang. Kamar yang tersedia kurang lebih 20 kamar. Cuma yang terdaftar itu tempat tidurnya yang didaftar. Ada 50 tempat tidur. Sekarang ini yang terdaftar di sistem itu ada 35 pasien. Memang rata-rata perawatan pasien jiwa itu antara 30 sampai 50. itu maksimal ya. Kebanyakan masih wilayah Kabupaten Luwu, tetapi ada juga dari wilayah kabupaten lain. Regulasinya sebenarnya antara 2 minggu sampai 30 hari. Karena kalau ketika lewat 30 hari, BPJS tidak bayarkan lagi kelebihan dari waktu perawatan. Untuk klaimnya. Yang pertama, bahwa gedung yang ada saat ini belum sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua, kadang dari pasien-pasien ini jaminan pelayanannya itu tidak ada. Bahkan ada jaminannya tidak ada, keluarganya tidak ada, sehingga kami merawatnya dengan perawatan yang gratis. Untuk saat ini dengan Rumah Sakit Dr. Gu belum ada. Nah, itulah yang mungkin kami harapkan ke depan, mudah-mudahan sektor yang terkait dengan OGDJ ini bisa terjalin nantinya ke depan. Terutama mungkin dinas sosial, dinas kesehatan, dan seluruh puskesmas yang ada di wilayah Luwu Raya. Di sini rata-rata 30 sampai 40 pasien. Ini 34 orang. Ya, kalau dibawa ke rumah sakit pasti dengan kondisi yang agak berat ya. Jadi yang masuk ke sini itu ODGJ dengan tingkat gangguan jiwa yang agak berat. Jadi tidak mampu mengurus diri sendiri, menimbulkan keresahan di keluarga atau masyarakat, dan memang butuh pengobatan. Pengobatan yang jelas satu adalah farmakoterapi, ya, obat-obatan secara medis. Kemudian yang kedua itu pengobatan secara psikososial, ya. Jadi dari dokter, dari perawat itu memberikan bimbingan, edukasi terhadap pasien, bagaimana cara merawat diri, bagaimana mereka mengatasi gangguan-gangguan jiwa yang dialami, kemudian bagaimana mereka bisa mengurus diri ya secara dalam hal hygiene dan bagaimana mereka bersosialisasi. Beberapa yang sering datang menjenguk ya, tergantung, makanya di sini juga
tingkat kesembuhan pasien biasanya itu sangat berpengaruh adalah kepedulian dari keluarga. Jika keluarga lebih peduli, lebih sadar untuk perawatan pasien itu biasanya lebih cepat pulih. Tetapi di sini kendalanya adalah banyak keluarga yang masih kurang paham bahwa orang dengan gangguan jiwa itu harus dirawat dengan empati, harus dirawat dengan sepenuh hati. Ya, itu yang biasanya mereka tidak punya. Jadi misalnya mereka merasa bahwa dengan membawa ke sini pasien-pasien itu hanya dia serahkan ke perawat. Ya, kita lihat kondisinya ya. Karena kalau mereka masuk itu biasanya dengan gaduh gelisah ya. Jadi kadang mengamuk, kadang tidak bisa diajak, tidak kooperatif ya. Itu kita butuh biasanya seminggu 2 minggu untuk menenangkan dengan memberikan obat-obatan dan perlakuan yang lain dari perawat maupun dokter. Diharapkan dengan pemberian pengobatan yang intens itu mereka bisa tenang. Dan seyogianya kalau pasien-pasien sudah tenang itu harusnya dilanjutkan dengan perawatan di rumah oleh keluarga dengan tetap memperhatikan pemberian obat yang rutin. Nah, yang menjadi kendala kadang-kala setelah dipulangkan obat-obat itu tidak teratur lagi diminum. Jadi itu yang meningkatkan kekambuhan. Jadi akhirnya biasanya pasien datang lagi berulang-ulang karena keluarga yang kurang care. Rata-rata usia produktif ya 18 sampai 40-50 tahun. Ada beberapa yang memang betul-betul menjalani pengobatan dengan patuh minum obat, keluarga yang care, keluarga yang memperhatikan kapan mereka harus kontrol, kapan mereka harus diberikan obat, dan mereka mensupport. Sendiri aja.